Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Apa kabarnya? Sehat ya? Harus tetap semangat nak ya kita ya nak ya, meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Nah oke anak-anak, hari ini yuk kita buka buku dulu. Buku tematik yang 6C, halaman 17 dan 42. Hari ini Ibu akan menjelaskan cara membuat rangkaian seri di halaman 17 dan halaman 42 itu menjelaskan mengenai rangkaian paralel. Nah, kemarin kita videonya ya sudah mengetahui apa itu ciri-ciri rangkaian seri dan ciri-ciri rangkaian paralel. Ingat, ciri-ciri dari rangkaian seri salah satunya disusun secara sejajar. Apa yang sejajar? Yaitu cara meletakkan kabelnya dan meletakkan susunan lampunya ya, dan sedikit menggunakan biaya kalau pada rangkaian seri. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel ya, dia disusun secara bercabang, bertingkat. Apa yang dikatakan yang bercabang dan bertingkat? Ayo ingat lagi nak ya, yaitu lampu dan kabelnya. Nah, kalau rangkaian paralel ini dia lebih banyak menggunakan kabel, sehingga menggunakannya ini membuatnya ini agak rumit dibandingkan dengan rangkaian seri. Biar anak-anak lebih jelas ya, yuk kita saksikan video berikut ini. Eko akan mengamati rangkaian lampu pada 3 ruangan yang berbeda di rumahnya. Kita bantu Eko memilih ruangan yuk. Klik gambar ruangannya ya. Dapur, rangkaian listrik seri. Eko mengamati lampu yang berada di dapurnya. Di dapur terpasang 2 lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu dapur pun menyala. Sekarang ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, maka lampu L2 mati. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu ruangan dapur adalah rangkaian seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain pun akan mati. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik dapur rumah Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Rangkaian listrik paralel. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di kamarnya. Di kamarnya terpasang 2 buah lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu kamar pun menyala. Sekarang, ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu kamar Eko adalah rangkaian paralel. Karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain tetap hidup. Nah,
sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik kamar Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Ruang tamu, rangkaian listrik campuran. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di ruang tamu. Di ruang tamu terpasang 3 buah lampu dan 2 buah saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklar 1, teman. Perhatikan, teman. Ketika saklar 1 dalam keadaan menyala, hanya ada 1 lampu yang menyala, yaitu lampu L1. Sekarang kita bantu Eko menyalakan lampu yang lain yuk. Klik tombol saklar 2 ya. Nah, jika saklar 2 dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan L3 menyala. Sekarang ayah Eko akan melepas lampu L2. Kita bantu ayah Eko melepas lampu L2 yuk. Klik lampu L2 ya. Lihat teman, saat lampu L2 dilepas, maka lampu L3 mati. Sementara itu, lampu L1 tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pada lampu L2 dan L3 disusun secara seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, lampu yang lain akan mati. Jadi, ketiga lampu pada ruang tamu tersebut disusun secara campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Setelah itu kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai itu menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya.
Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar desainnya dulu atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini, kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya, seperti ini. Setelah menyambungkan kabel dengan saklar, kalian menyambungkan kabel dengan dudukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna. Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Pasti kalian bisa melakukannya. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Nah, setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dengan komponen listrik lainnya, seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi, kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya, walaupun itu ada saklar. Tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar merekat kuat di atas kardusnya. Seperti ini. Jika rangkaian seri kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya. Dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil. Dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih padam. Dan
Bagaimana dengan video tadi? Ya, mengasihkan ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang cara membuat rangkaian paralel. Nah, mungkin lebih kurangnya sampai di sini materi dengan Ibu, ya, pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.